Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua, rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, akhir-akhir ini kita melihat adanya film His Only Son yang membuat sebagian kalangan ketakutan akan mengguncangkan iman. Bagaimanakah film bisa mengguncangkan keimanan? Monggo kita simak videonya. Jadi kita diguncang dengan film His Only Son, di mana itu menceritakan tentang Bapak Abraham. DPR Komisi 8 sampai membuat pernyataan bahwa film ini harus di-ban karena takutnya nanti akan membuat kebingungan sebagian kaum muslimin hanya karena masalah siapa yang dikorbankan. Tentunya pengorbanan Bapak Abraham antara versi Alkitab dan versi Al-Quran itu berbeda, dan His Only Son itu mengacu kepada Alkitab, sehingga ada wacana bahwa film ini harus ditulisi untuk kalangan Kristen. Kalau tidak, yang mending di-banned atau tidak usah beredar. Sebetulnya sedulur, apakah keimanan itu setipis itu sehingga mudah berubah? Contohnya, banyak sekali orang yang berkata ini kristenisasi, bahkan dilarang untuk pembangunan gereja, bahkan dilarang untuk beribadat, diatur semuanya oleh kalangan mayoritas. Tetapi tidakkah disadari bahwa semenjak kita lahir itu sudah diislamisasi? Sampai ke dunia pendidikan, sampai ke cara berpakaian, sampai ke adat lingkungan, itu sudah diislamisasi. Tapi mengapa umat-umat lain yang non-muslim itu tidak takut untuk berpindah keimanan? Sedangkan yang mayoritas yang sudah menguasai 90% segala sistem yang ada di negara ini selalu ketakutan. Kembali lagi, saya pernah mengupload video tentang bahwa manusia itu adalah mempunyai mental kawanan. Jadi takutlah anggota dari kawanan itu berkurang. Karena ketakutan-ketakutan ini yang membuat mereka menjadi cemas akan kehidupan mereka sendiri. Paranoid. Nah, sekarang kita lihat semua media sosial itu berkembang secara pesat dan liar, sehingga ini menambah ketakutan-ketakutan tadi. Padahal kita juga mengetahui porsi untuk islamisasi dan kristenisasi itu banyak yang mana.
Tetapi mengapa yang minoritas tidak khawatir dengan keimanan? Kuncinya ada beberapa hal. Yang pertama, mereka yakin dan percaya bahwa apa yang dipilihnya adalah benar. Mereka yakin dan percaya bahwa apa yang dipilihnya akan membawa kebaikan dalam diri mereka. Kemudian mereka percaya bahwa ahli-ahli pengkhotbah atau ulama itu berkata benar sesuai dengan buku-buku kitab suci mereka. Nah, harusnya bagi kalangan mayoritas Muslim di negara yang mayoritas Muslim ini juga harus berkaca mengapa mempunyai rasa ketakutan. Adakah yang salah terhadap ulama-ulama yang memberikan ceramah atau khotbah atau yang mengulas tentang Al-Quran, mengulas tentang ajaran Islam ini benar atau tidak? Karena kebenaran yang utama adalah sumber dari kitab suci, bukan dari terjemahan. Seperti kita ketahui dalam Injil pun, dalam Alkitab pun, ada banyak kerancuan ketika diterjemahkan menjadi dalam bahasa Melayu. Orang bisa menggambarkan sesuka hati tentang isi dari Alkitab atau isi dari kitab-kitab suci masing-masing. Tetapi tentunya ketika orang itu berlebihan dalam penggambaran, maka yang terjadi adalah blunder. Sehingga coba kita pikirkan kembali, apakah ada sih sebetulnya kristenisasi, apakah ada islamisasi, dan mengapa banyak yang mayoritas ini malah ketakutan kalau kehilangan umatnya nanti kebingungan. Maka kembalikan ajaran itu dengan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan kitab suci masing-masing. Nah, ini juga berpengaruh kepada budaya leluhur Jawa. Adat budaya Jawa ini sudah diislamisasi sejak lama. Sehingga ini juga membuat kebingungan bagi umatnya sendiri. Jadi tolonglah biarkan adat budaya atau ajaran itu berkembang masing-masing. Tidak usah dikulturasi. Biarkan budaya Jawa atau ajaran Jawa berkembang dengan gagahnya. Biarkan agama Islam berkembang dengan gagahnya. Biarkan agama Kristen berkembang dengan gagahnya. Agama Buddha, agama Hindu berkembang dengan gagahnya. Sehingga seseorang ketika memilih keimanan, mereka melihat kegagahannya, mereka melihat kebaikannya. Bukan karena adat yang diturunkan dan sudah dirubah sehingga membuat kerancuan dan kebingungan. Karena ingat sedulur, tujuan dari beragama ini adalah kita mengikuti jejak spiritual pimpinan-pimpinan agama. Contohnya, Buddha mengikuti Siddhartha Gautama. Untuk Kristen Katolik itu mengikuti ajaran Yesus. Untuk Muslim mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Untuk Hindu mengikuti ajaran tiga dewa atau Trisuci Dewa, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa.
akhir-akhir ini kita tidak sibuk mengikuti mereka, tapi justru kita sibuk untuk mengatur orang lain. Kita sibuk untuk mengkritik dewanya orang lain. Sampai lupa bahwa kita sendiri tidak melakukan apa-apa untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Seperti Yesus menyebarkan cinta kasih, kita itu lupa untuk menyebarkan cinta kasih. Tapi justru malah sibuk melihat, wah itu seperti ini seperti ini. Siddhartha Gautama juga demikian. Nabi Muhammad itu juga menyebarkan kesabaran, menyebarkan kerja keras. Lupa. Tapi justru malah menyalahkan terus dari ajaran yang lain. Nah, semoga menjadi koreksi agar kehidupan kita ke depannya itu semakin baik. Bukan hanya jalan di tempat untuk perbedaan-perbedaan yang tidak mendasar. Terima kasih. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata dari saya, Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.